Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai hambatan dalam menjalankan fungsi manajemen. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Wina Ayudi Akbar. Nah, adapun teman kelompok saya yaitu yang pertama Nur Afni, kemudian yang kedua Albert Arten Sampe, dan yang ketiga Arif Yanto. Sebelum masuk ke materi hambatan dalam menjalankan fungsi manajemen, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hambatan fungsi manajemen. Nah, hambatan fungsi manajemen itu merupakan sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian dalam menjalankan fungsi manajemen. Jadi, sesuatu yang dapat menghalangi atau menghambat jalannya fungsi manajemen itu merupakan hambatan dalam fungsi manajemen. Selanjutnya, fungsi manajemen itu sendiri terdiri atas 4 macam, yaitu yang pertama, fungsi pengorganisasian, kemudian yang kedua, fungsi perencanaan, yang ketiga, fungsi pengarahan atau penggerakan, dan yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Nah, pada setiap fungsi manajemen memiliki masing-masing hambatan. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu hambatan dalam menjalankan fungsi manajemen pengorganisasian. Nah, di sini ada beberapa hambatan dalam menjalankan fungsi manajemen pengorganisasian, yaitu hambatan yang pertama, kurangnya koordinasi antar pegawai atau anggota. Nah, kurangnya koordinasi antar pegawai atau anggota biasanya terjadi karena adanya sikap keegoisan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya saling pelemparan tanggung jawab antar anggota karena merasa bahwa suatu wewenang tidak masuk dalam lingkupannya. Sedangkan dalam organisasi, koordinasi merupakan syarat utama untuk keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian, hambatan yang kedua yaitu fasilitas penunjang pekerjaan yang terbatas. Nah, hal ini terjadi karena kurangnya dana dalam suatu organisasi atau perusahaan, dan biasanya terjadi karena adanya penyalahgunaan fungsi keuangan. Jika fasilitas penunjang pekerjaan terbatas, pegawai atau anggota sebuah organisasi tidak dapat melakukan pekerjaannya secara efisien dan maksimal, sehingga dapat menghambat jalannya suatu organisasi. Selanjutnya, hambatan yang ketiga yaitu pegawai atau anggota kurang memahami tugas dan prosedur kerja. Hal ini biasanya terjadi karena anggota atau pegawai tidak memerhatikan tugas yang diberikan oleh atasan. Nah, jika anggota atau pegawai dalam suatu organisasi tidak memahami tugas dan prosedur kerja yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi, maka ia pun tidak akan menyelesaikan tugasnya dengan maksimal. Jika hal ini terjadi, maka organisasi tersebut tidak dapat berkembang dengan baik. Selanjutnya, hambatan yang keempat yaitu kurangnya motivasi kerja pegawai atau anggota. Nah, jika pegawai atau anggota tidak memiliki motivasi untuk bekerja, maka ia tidak akan mampu menyelesaikan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya. Jika hal ini terjadi, maka organisasi yang dinaunginya tidak akan berkembang. Biasanya, hal ini terjadi karena ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, upah yang diberikan tidak sesuai. Kemudian, pekerjaannya tidak pernah diapresiasi oleh atasan maupun teman-temannya, dan yang terakhir yaitu dia berada di lingkungan pekerjaan yang toksik. Nah, itulah tadi penjelasan dari beberapa hambatan dalam menjalankan fungsi manajemen pengorganisasian. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Nur Afni. Baik, saya akan membacakan fungsi manajemen perencanaan. Faktor penghambat. 1. Ketidakmampuan membuat perencanaan atau rencana yang tidak cukup baik. Tentu saja semua manajer otomatis memiliki kemampuan membuat perencanaan. 2. Kekurangannya komitmen dalam proses pembuatan perencanaan. Mengembangkan sebuah rencana adalah pekerja yang membutuhkan pemikiran yang cukup banyak dan menyita waktu. 3. Lemahnya informasi karena yang
Menjadi dasar dari sebuah perencanaan adalah informasi. Maka bagaimanapun canggihnya seorang manajer dalam teknik pembuatan perencanaan, namun apabila informasinya yang digunakan dalam menyusun rencana tersebut kurang memadai, informasi kurang akurat, kurang lengkap basi. 4. Terlalu berfokus pada masa kini. Kegagalan mempertimbangkan efek jangka panjang sebuah perencana karena selalu menekankan kepada peninggalan persoalan-persoalan sangat pendek. 5. Terlalu mengandalkan diri pada unit atau bagian perencanaan. Banyak organisasi atau perusahaan yang memiliki bagian perencanaan dan pengembangan sendiri. 6. Memusatkan perhatian pada faktor-faktor yang dapat dikuasainya. Kebanyakan manajer hanya berkonsentrasi pada hal-hal yang paling dikuasai dan menghindari diri yang kurang dikuasai karena khawatir dianggap kurang mampu. Perkenalkan, nama saya Albert Aten Sampai dengan NIM 220901502121. Saya akan membahas beberapa faktor penghambat dalam manajemen pengarahan atau edge tweeting. Adapun faktor penghambatnya sebagai berikut. 1. Tidak bisa mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas. Dalam sebuah perusahaan, tujuan yang jelas akan menjadi tali penuntun bagi setiap orang sehingga bisa melakukan pekerjaan atau tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, melakukan rekrutmen yang tidak efektif. Wajah baru dalam setiap perusahaan tentunya diharapkan bisa membawa tenaga, ide, dan kemampuan baru ke dalam perusahaan tersebut, terutama saat beban kerja sedang banyak-banyaknya. Yang ketiga, penggunaan feedback yang kurang maksimal. Untuk meningkatkan efisien dan performa kerja dari sebuah tim atau dari setiap karyawan, pemberian feedback sangatlah diperlukan. Feedback yang dimaksud di sini bisa bersifat positif dan juga bersifat negatif. Yang keempat, tidak mempercayai anggota tim yang lain. Dalam sistem manajemen sebuah perusahaan, kepercayaan adalah salah satu hal krusial. Banyak pemimpin atau manajer yang tidak mempercayai anggota tim atau bawahan mereka untuk melakukan pekerjaan tertentu. Yang kelima, memahami motivasi atau hal yang mendorong setiap orang untuk memberikan performa mereka yang terbaik. Tidak semua orang bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang layak. Beberapa dari mereka memiliki hal yang memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik, dan hal inilah yang perlu dikenali dan dipahami. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Rivianto. Saya akan menjelaskan hambatan fungsi manajemen pengawasan. 1. Melemahnya pengawasan oleh atasan langsung. Hal ini dapat terjadi karena A. Pimpinan tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup baik dari segi manajerial maupun technical skill. B. Kelemahan mental pimpinan sehingga tidak mungkin memiliki kepemimpinan yang tangguh, yaitu ing ngarso sung tolodo, ing Majo Mangunkarso dan Tuturi Handayani. C. Adanya budaya pakuwu yang mengakibatkan pimpinan tidak sampai hati menegur apalagi menjatuhkan hukuman terhadap bawahannya yang melakukan kesalahan. D. Nepotisme sistem yang mengakibatkan objektivitas pengawasan sulit terwujud karena pihak yang diawasi dan yang mampu masih terikat ikatan yang sangat kuat. 2. Melemahnya sistem pengadilan manajemen. Hal ini dapat terjadi apabila A. Mutu atau kualitas pengendalian manajemen kurang baik. B. Kesungguhan dan kualitas kerja para pegawai kurang baik. Misalnya banyaknya pegawai yang melakukan tindakan indisipliner. Sekian dari saya. Terima kasih. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai hambatan dalam menjalankan fungsi manajemen dari kelompok kami. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.